Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mata kuliah kimia analisis untuk materi kedua ini, yaitu tentang radiasi elektromagnetik atau REM, dan juga pengantar analisis spektroskopi. Jadi radiasi elektromagnetik ini juga sebenarnya sangat berkaitan dengan prinsip dari analisis spektroskopi. Oleh sebab itu, kita akan membahasnya secara bersamaan. Pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada mata kuliah kali ini, pada bab ini, pertama adalah tentang definisi dari REM, kemudian persamaan Planck yang mendasari dari interaksi antara senyawa dalam sampel kita dengan radiasi tersebut, kemudian radiasi monokromatik, dasar analisis spektroskopi, penyerapan radiasi oleh molekul, serta spektrum elektromagnetik, yaitu pembacaan dari hasil interaksi antara molekul dengan radiasi elektromagnetik. Jadi secara definisi, REM atau radiasi elektromagnetik itu adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang. Jadi, sebuah energi yang punya pola perambatan itu seperti gelombang. Jadi naik, turun, dan seterusnya. Nah, pada analisis spektroskopi, spektrum REM digunakan untuk menganalisis spesies kimia dan menelaah interaksinya dengan radiasi elektromagnetik tersebut. Jadi kalau prinsip di analisis spektroskopi itu adalah sebenarnya interaksi antara senyawa atau molekul dalam sampel kita dengan si REM pada panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian interaksi tersebut dianalisis oleh instrumen kita, yaitu spektroskopi tadi itu ya. Kemudian dimunculkan dalam bentuk spektrum. Nah, itu adalah definisi dari radiasi elektromagnetik. Kemudian ada beberapa istilah penting yang mungkin akan sering dikaitkan dengan pokok bahasan ini. Pertama adalah panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda, yaitu jarak linier dari suatu titik pada satu gelombang ke titik yang bersebelahan pada gelombang yang berdekatan. Satuannya adalah nanometer. Kemudian frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang melewati suatu titik tertentu dalam satuan waktu, atau hertz atau 1 per detik. Ya, jadi kalau panjang gelombang itu ya berarti panjangnya gitu ya, jaraknya. Kemudian kalau frekuensi itu berapa banyak gelombang yang melewati suatu titik tertentu dalam satuan waktu. Nah, bisa dilihat pada gambar di slide. Di sini ada panjang gelombang, ada amplitudo, dan juga ada frekuensi. Kalau panjang gelombang tadi kan jarak ya antara titik satu dengan titik yang lain yang ada di sebelahnya, pada gelombang yang ada di sebelahnya. Kemudian frekuensi tadi berapa banyak gelombang yang melewati titik tersebut atau jarak tersebut pada satuan waktu. Kalau di sini berarti ada dua gelombang. Nah, amplitudo itu jarak dari puncak atau puncak tertinggi atau titik paling bawah dari lembahnya gelombang itu terhadap garis tengah. Itu adalah amplitudo. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk penampakan 2 dimensi seperti ini. Selanjutnya persamaan Planck, ini adalah hubungan antara energi yang dimiliki oleh REM, frekuensi, dan juga panjang gelombang. Jadi persamaan ini menjelaskan mengenai interaksi antara energi, frekuensi, dan panjang gelombang. Rumusnya seperti yang tampak di slide. E sama dengan Hc dibagi dengan lambda, di mana E adalah energi radiasi cahaya. Kemudian H itu adalah tetapan Planck. Angkanya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule. Kemudian C adalah kecepatan cahaya, yaitu 2,998 dikali 10 pangkat 10 CMS pangkat min 1. Kemudian lambda itu merupakan berapa panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Satuannya adalah nanometer. Baik, ini adalah contoh perhitungan yang berkaitan dengan beberapa hal tadi. Oh, sorry ya, ini penulisannya masih sepertinya ada kesalahan, tapi nggak apa-apa, saya bacakan aja. Hitunglah kuantitas-kuantitas berikut untuk suatu radiasi pada panjang gelombang 400 nanometer. Jadi diketahui bahwa panjang gelombangnya adalah 400 nanometer. A.
Hitung panjang gelombang dalam satuan angstrom dan juga dalam sentimeter. B. Berapa bilangan gelombangnya? Bilangan gelombang itu adalah 1 per lambda. C. Berapa frekuensinya? Dan D. Berapa energinya? Jawabannya adalah ini yang ada di bawah. Jadi kalau nanometer kita rubah ke angstrom, itu dikali 10 saja. Jadi kalau 400 nanometer berarti kalau angstromnya adalah 4000. Kemudian dirubah menjadi sentimeter, menjadi 4 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian bilangan gelombang, yaitu 1 per panjang gelombang, berarti jadinya 2,5 kali 10 pangkat 4 cm pangkat min 1. Kemudian frekuensi, frekuensi itu rumusnya adalah C per lambda, di mana C tadi adalah kecepatan cahaya. 2,998 atau 3 langsung digenapkan kali 10 pangkat 10 gitu ya. Dibagi dengan lambdanya dalam bentuk senti, karena kita harus samakan satuannya dengan kecepatan cahaya. 4 kali 10 pangkat min 5 cm. Hasilnya 7,5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian energinya dengan rumus E sama dengan HC dibagi lambda, maka hasilnya adalah 4,97 kali 10 pangkat min 19 Joule per second. Per detik per second. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai radiasi monokromatik. Jadi radiasi ini bisa tunggal, bisa campuran. Nah, untuk yang tunggal dinamakan dengan radiasi monokromatik. Mono gitu ya, satu. Di sini warna sinar tampak dapat dihubungkan dengan panjang gelombangnya. Jadi warna apa yang muncul itu sesuai dengan berapa panjang gelombangnya. Sinar putih mengandung radiasi pada semua panjang gelombang di daerah sinar tampak. Sinar pada panjang gelombang tunggal disebut dengan radiasi monokromatik. Dapat dipilih dari sinar putih, contohnya dengan alat prisma. Jadi panjang gelombang tunggal itu dikatakan radiasi monokromatik. Bisa dilihat di sini ya. Jadi yang tengah itu, yang hitam bentuk segitiga itu sebenarnya prisma. Cahaya yang masuk itu cahaya putih atau sinar putih yang ketika mengenai badan prisma dia akan memancar gitu ya, berhambur, terpisah menjadi beberapa warna yang lain. Terurai gitu ya, terurai menjadi beberapa warna yang lain. Sini dikatakan penguraian warna putih oleh prisma menjadi warna dari sinar tampak. Jadi ada Meiji Kuhibinyu gitu. Nah, seperti ini juga. Jadi sinar putih mengenai prisma dibelokkan dan diuraikan menjadi beberapa warna sinar tampak. Seperti ini ya. Jadi putih ketemu prisma, kemudian terurai menjadi beberapa warna. Nah, beberapa warna ini sebenarnya menggambarkan juga panjang gelombang dari sinar tersebut. Begitupun dengan panjang gelombangnya. Jadi misalkan ultraviolet, sinar-sinar ini misalkan ada sinar ultraviolet, ada sinar visible yang bisa terlihat oleh mata, yaitu visible kan bisa terlihat ya. Kemudian ada infrared pada panjang gelombang yang lebih kecil lagi. Dan seterusnya, banyak. Nah, jika salah satu komponen warna putih tersebut dihilangkan, biasanya dengan peristiwa absorpsi, maka sinar yang dihasilkan akan tampak sebagai komplemen warna yang diserap. Jadi kalau kita masukkan suatu sampel ke alat spektroskopi, gitu ya, spektrofotometri, kemudian ditembakkan oleh suatu radiasi, kemudian sampel tersebut menyerap radiasi monokromatik dari sumber cahaya. Nah, nanti sinar yang dihasilkan itu adalah komplemen dari warna yang terserap. Nah, apa saja komplemennya? Seperti ini. Jadi spektrum yang tampak dan warna komplementernya. Jika pada panjang gelombang 400 sampai 435 warnanya ungu, nah warna komplementernya adalah kuning kehijauan. Begitupun sebaliknya,
Kalau warnanya kuning kehijauan, maka warna komplementernya adalah ungu. Tapi panjang gelombangnya berbeda, yaitu 560 sampai 580 nanometer. Jadi misalkan, apa ya, kalau pengujian antioksidan gitu ya, dengan menggunakan DPPH, suatu reagen untuk pengujian antioksidan, suatu radikal bebas, itu biasanya menggunakan panjang gelombang 517 sampai 520 nanometer. Nah, itu warnanya hijau. Nah, warna komplementernya adalah merah keunguan. Nah, jadi warnanya si DPPH itu merah keunguan yang terlihat oleh mata kita, tapi sebenarnya yang diserap itu adalah sinar hijau. Seperti itu contohnya. Kemudian dan seterusnya ya, kalau merah itu 610 sampai 760, warna komplementernya itu adalah hijau kebiruan. Jadi warna ini adalah warna yang diserap, sementara warna komplementer itu adalah warna yang bisa kita lihat, warna visibelnya. Baik, selanjutnya dasar analisis spektroskopi. Ini merupakan interaksi antara radiasi dengan suatu spesies kimia atau suatu molekul dalam senyawa yang akan kita analisis. Jadi kata kuncinya adalah interaksi radiasi dengan molekul. Interaksi ini dapat berupa refleksi, refraksi, atau juga difraksi. Cara interaksi dengan suatu sampel dapat dengan absorpsi, pemendaran, emisi, atau juga penghamburan, tergantung bagaimana sifat materinya. Penyerapan radiasi oleh molekul dalam sampel. Jadi semua molekul memiliki energi yang dapat digambarkan menjadi beberapa fenomena. Pertama, molekul secara keseluruhan dapat bergerak atau mengalami translasi. Kedua, bagian molekul, baik itu atom ataupun sekelompok atom, dapat bergerak karena satu sama lain atau gerak vibrasi, getaran kalau vibrasi ya. Kemudian yang ketiga, molekul dapat berotasi pada sumbunya. Ini adalah gerak rotasi, putaran. Keempat, molekul memiliki konfigurasi elektronik, sehingga jumlah energi yang ada pada suatu molekul itu merupakan gabungan dari beberapa energi ini. Energi translasi, energi vibrasi, energi rotasi, dan juga energi elektroniknya. Jadi energi yang terdapat pada suatu molekul itu merupakan gabungan dari energi yang ditimbulkan atau dihasilkan dari pergerakan molekul tersebut, yaitu energi translasi, energi vibrasi, rotasi, dan elektronik. Nah, jika suatu molekul bergerak dari suatu tingkat energi ke tingkat energi yang lebih rendah, berarti turun ya, maka beberapa energi akan dilepaskan. Jadi dia kalau mau lompat ke bawah ke energi yang lebih rendah, maka ke tingkat energi yang lebih rendah, maka energi dia itu akan dilepaskan. Ini dinamakan kejadian yaitu emisi radiasi. Jadi radiasi itu sebenarnya memberikan energi keluar gitu ya, karena dia melepaskan energinya. Kemudian jika suatu molekul dikenai suatu radiasi, jadi ditembak atau disinari gitu ya kalau dalam spektro. Jadi jika suatu molekul dikenai suatu radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang sesuai atau pada panjang gelombang yang sesuai, sehingga energi tersebut dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, berarti sebaliknya, kalau tadi turun ke tingkat energi yang lebih rendah, maka energinya akan dilepaskan. Terjadilah emisi radiasi. Nah, kalau ini, dia berpindah dari tingkat energi yang rendah menjadi tingkat energi yang lebih tinggi. Maka terjadi peristiwa absorpsi energi oleh molekul. Jadi penyerapan energi oleh molekul. Saya ulangi, jadi kalau molekul tersebut berpindahnya dari tingkat energi tinggi ke rendah, berarti turun, maka molekul tersebut akan melepaskan energi. Dikatakan emisi radiasi. Tetapi kalau sebaliknya, kalau perpindahannya itu dari rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka dia terjadi maka terjadinya peristiwa absorpsi atau penyerapan energi oleh molekul.
Nah, syarat terjadinya absorpsi ini yaitu perbedaan energi antara dua tingkat energi harus setara dengan energi foton yang diserap. Jadi perbedaan energi antara dua tingkat energi itu sama dengan energi foton yang diserap oleh molekul tersebut. Jadi tidak ada kelebihan atau kekurangan energi. Di mana jika digambarkan dalam bentuk persamaan, berarti E2. E2 ini adalah energi pada tingkat yang lebih tinggi, dikurangi E1, yaitu tingkat yang lebih rendah, sama dengan H dikali V, yaitu frekuensi foton yang diserap. Gambarannya seperti yang ada di bawah ya. E2 di atas dikurangi E1 sama dengan H dikali V. Selanjutnya spektrum absorpsi. Spektrum ini adalah suatu grafik yang menghubungkan antara banyaknya sinar yang diserap dengan frekuensi atau panjang gelombang sinar. Jadi saya ulangi, spektrum atau spektra, bentuk tunggalnya adalah spektra, adalah grafik yang menghubungkan antara banyaknya sinar yang diserap dengan frekuensi atau panjang gelombangnya. Transisi yang dibolehkan untuk suatu molekul dengan struktur kimia yang berbeda adalah tidak sama. Jadi, molekul dengan struktur yang berbeda itu punya pergerakan yang berbeda satu sama lain. Sehingga spektrumnya itu juga pasti berbeda. Nah, inilah yang digunakan sebagai dasar untuk analisis karena perbedaan tersebut. Jadi, perbedaan struktur kimia dari antar molekul itu pasti akan menghasilkan spektrum absorpsi yang berbeda. Itulah dasar dari identifikasi kita menggunakan spektrofotometri. Spektra dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk analisis kualitatif. Jadi hanya kualitatif saja. Nah, banyaknya sinar yang diabsorpsi pada panjang gelombang tertentu akan sebanding dengan banyaknya molekul yang menyerap radiasi. Nah, ini adalah dasar dari analisis kuantitatif. Jadi kita bisa menggunakan prinsip ini untuk analisis kualitatif dan juga untuk kuantitatif. Dari bentuk spektranya, itu kita bisa untuk analisis kualitatif, karena pasti berbeda antara satu molekul dengan molekul lainnya. Nah, untuk kuantitatifnya, kita bisa melihat dari banyaknya sinar yang diserap, karena pasti akan sebanding dengan banyaknya molekul di dalam sampel tersebut. Nah, jika suatu molekul sederhana dikenakan radiasi, maka molekul tersebut akan menyerap radiasi yang energinya sesuai. Interaksi antara molekul dengan rem akan meningkatkan energi potensial pada elektron pada tingkat keadaan tereksitasi. Apabila hanya terjadi transisi elektronik pada satu macam gugus yang terdapat pada molekul, jadi kan kita ingat ya molekul itu kan terdiri dari berbagai macam unsur atau atom gitu. Pasti juga ada berbagai macam gugus di dalamnya. Nah, apabila hanya terjadi perpindahan atau transisi elektronik pada satu macam gugus saja, maka hanya akan terjadi satu absorpsi dengan satu garis spektrum. Jadi nanti akan muncul satu garis di dalam hasil pembacaan analisisnya. Ini penggambarannya dalam persamaan ya. Jadi kalau ada terjadi transisi elektronik dari satu gugus fungsi yang ada dalam molekul kita, maka nanti akan digambarkan dalam bentuk spektra satu garis. Nah, ini spektrum elektromagnetik. Jadi, apa namanya ya? Berbagai macam radiasi beserta dengan panjang gelombangnya. Di sini ada sinar gamma paling atas, kemudian di bawahnya itu adalah sinar X, ada sinar UV, sinar visible, infrared, microwave, radio, sampai yang long wave ya, yang panjang sekali. Ya, kalau untuk spektrofotometri, UV vis berarti bermainnya atau rentang radiasinya itu di 200 sampai 800 nanometer. Ya. Jadi kalau UV vis itu kan berarti ultraviolet visible. Nah, sinar ultraviolet itu antara 200 ya, 200 sampai 400 nanometer biasanya. Nah, kalau visible itu antara 400 sampai 700-an sampai 800 nanometer.
Kalau infrared lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi, dan seterusnya kalau microwave dan radio jauh lebih kecil lagi. Nah, ini adalah pustaka yang bisa kalian pelajari untuk mendukung dan juga untuk memahami materi tersebut, terutama tentang radiasi elektromagnetik dan dasar spektroskopi. Ini buku ya, buku ada konsep dasar kimia analitik oleh Kopkar, kemudian kimia analisis farmasi oleh Prof. Ibnu Ghalib, Prof. Ganjar, dan juga Prof. Abdul Rahman. Ini bukunya sudah cukup lama tapi masih bisa digunakan untuk bahan bacaan. Oke, demikian untuk materi kedua kimia analisis, yaitu radiasi elektromagnetik dan pengantar atau prinsip dasar dari analisis spektroskopi. Kita bertemu di perkuliahan selanjutnya, membahas lebih detail mengenai berbagai macam jenis analisis spektroskopi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.